perkenalan. Nama saya Andika dan sebelah saya ada Pak Rais. Oke, nanti kami tulis ya di sini apa namanya sosial media kami. Padahal nggak punya juga. Kasihan ya dia. Oke, hari ini kita mau bahas tentang 3 kunci hidup sehat ya Pak Pai. Iya bener banget. Ya, yang pertama ada pola makan, Ya. terus ada pola latihan atau olahraga, dan yang terakhir adalah tentunya istirahat. Ya. Masing-masing itu kan dari oleh expert kami. Oke, kita mulai dari pola makan. Apa itu pola makan? Dan sebut pola makan apa? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai lifestyle, ya, healthy, pastinya ini merupakan suatu gaya hidup yang dimana berarti ini suatu kebiasaan. Makanya kalau kita berbicara mengenai healthy, itu harus kita lakukan sepanjang waktu kita semasa kita hidup. Jadi alangkah baiknya ini memang harus dilakukan dari hari demi hari dalam jangka waktu yang panjang, bro. Jadi Oke. tidak cuman nah ini mumpung kita sedang Corona lagi lagi. viral corona. Iya. Oke, gimana tuh gimana? Dan jujur aja dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali teman-teman saya yang dia tanya kepada saya tentang, aduh gimana sih caranya jaga kesehatan Pak? Mulai gitu kan. kepikiran Gitu mereka. kan. Mereka mulai kepikiran bro. Yang kemarin mereka makan terserah gitu kan. Iya, makan sampah mereka. Minyak, santan gitu kan. Sekarang mereka mulai mikir bro. Oke. Mulai tanya sedikit-sedikit gimana sih caranya untuk menjalani pola hidup sehat, terus ngatur pola makan itu gimana sih kayak gitu. Nah, yang selalu saya tekankan di awal adalah ini merupakan lifestyle, artinya jangka panjang, tidak hanya Nggak dilakukan hanya ikut-ikutan ya, nggak Nah. hanya cuma momentum. betul sekali, tidak hanya dilakukan ketika terjadi pandemi wabah seperti ini guys, itu sangat-sangat salah. Kalau memang kalian akan memulai di saat yang seperti ini nggak apa, it's okay. Tapi setelah ya betul, setelah ini selesai juga harus dilanjutkan sampai ya sampai kita mati lah ibaratnya kan gitu kan. Itu yang paling pertama adalah lifestyle healthy. Jadi memang harus ini dilakukan sebagai gaya hidup, sebagai suatu kebiasaan kita seperti kita kayak mandi, makan, tidur gitu bro. Iya. Jadi Kegiatan mungkin di sehari-hari. awal memang akan sedikit berat. berat ya atau ribet mungkin di Karena itu berbeda dari kebiasaan ya yang dulu benar. Pak. Cuman kalau memang sudah kita berjalan sebulan 2 bulan sudah sangat-sangat biasa sekali, Yes. sangat-sangat bisa kita lakukan. Dan merasakan kan? Ya. Gimana nih tentang pola makan nih? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai healthy lifestyle, saya cuma ada 3 kunci bro. Cuma ada 3 kunci, 3 kunci utama yang ini harus benar-benar dipahami terlebih dahulu oleh teman-teman ya. Yang pertama adalah pola makan, lalu kedua adalah olahraga, dan yang ketiga adalah istirahat. Oke. Nah, banyak juga yang tanya gimana sih menjaga atau mengatur pola makan yang baik. Nah itu. Tuh, nah, yang paling penting adalah begini. Sebenarnya untuk banyak orang yang lebih fokus mereka memilih jenis makanan terus. Misal contoh kita ada namanya istilah clean eating ya. Jadi itu menghindari makanan-makanan sampah yang seperti Iya. kau katakan tadi di awal. Contohnya seperti minyak-minyakan, terus santan, tepung, dan gula berlebih. Itu benar. Bagi orang-orang awam mereka mengatakan mengatur pola makan adalah menghindari atau tidak makan sama sekali jenis makanan yang mengandung keempat hal tadi. Itu memang benar. Cuman yang lebih tepatnya adalah dan mereka tidak memperhatikan yang paling benar dalam mengatur pola makan adalah mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan kalori dan makronutrisi kita bro. Seperti ini. Nah. Apa itu kalori ya? Itu. Nah kalori ini gampangnya adalah kalau itu sebenarnya merupakan suatu satuan energi dari makanan atau minuman yang kita makan. Jadi setiap makanan, apapun makanannya, sekecil apapun dia pasti memiliki energi. Oke. Yang dimana satuannya adalah kalori. Minuman juga seperti itu. Apapun minumannya pasti memiliki kalori. Cuman ada 3 minuman yang hampir dia tidak memiliki kalori. Yang pertama. Pertama air putih, Oke, yang kedua. kopi, ini kopi ya. Iya, yang ketiga. Kopi, dan yang ketiga teh. Ini teh tanpa gula. 3 minuman ini bisa dikatakan hampir 0 kalorinya guys. Gitu. Untuk minuman yang lain pasti mereka memiliki kalori, entah itu jus, entah itu es teh manis, entah itu minuman jamu atau apapun pasti memiliki kalori. Kalau makanan jelas pasti ya. Iya. Tuh, nah
Jadi kalori ini merupakan suatu energi dari makanan yang kita makan yang masuk ke dalam mulut kita. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita atur dalam keseharian kita, bro. Gitu. Nah, selain kalori, kita juga harus mengatur yang namanya makronutrisi. Apa itu makronutrisi? Makronutrisi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah karbohidrat, lalu protein, dan juga fat atau lemak. Nah, kalau teman-teman masih bertanya tentang kalori, dari mana sih kalori ini didapat ya? Nah itu juga. Kalori ini didapat ya dari makronutrisi ini tadi, bro, dari karbo, protein, dan fat. Jadi setiap gram karbohidrat itu mengandung 4 kalori. Oh gitu. Setiap gram protein mengandung 4 kalori, dan setiap 1 gram fat atau lemak itu mengandung 9 kalori. That's why kenapa fat atau lemak ini kalorinya sangat-sangat tinggi. Wow. Kalau kalian kita ambil contoh minyak ya. Minyak, kenapa minyak bisa memiliki kalori yang sangat tinggi ya, memang karena minyak ini isinya cuma fat, bro, cuma lemak. Bayangin aja 1 gram lemak dikalikan 9, dan itu berapa gram lemak kan di dalam minyak kan, kali 9 udah mungkin cuma 1 sendok makan minyak bisa sampai 200 kalori kan, gila kan. Berarti bisa dibayangkan, Anda bayangkan, kalian bayangkan nih guys, Anda yang suka makan gorengan, tapi Anda orangnya nggak suka ngapa-ngapain. Nah gitu. Berapa timbulan lemak yang Anda buat? Oke. Kan nggak sadar ya, makan gorengan 1 gitu kan, nggak kenyang kan, sampai 5 gorengan ternyata wah kali udah hampir 1000 kalori coy. Gila. Makanya yang paling tepat adalah kita mengatur kebutuhan kalori kita serta makronutrisi kita, dan setiap orang itu berbeda-beda, Bu. Jadi saya dan kau itu pasti kebutuhan kalori dan makronutrisinya berbeda-beda. Karena banyak faktor dipengaruhi, satu berat badan pasti, ya, tinggi badan, lalu gender, usia ya jangan lupa. Ya, gender dan usia juga, dan juga aktivitas juga sangat berpengaruh. Orang yang aktivitasnya tinggi di lapangan, misal pekerjaan lapangan, dia mobilitasnya tinggi, pastinya berbeda dengan orang yang hanya sedentary job atau hanya duduk di kantoran seharian. Itu pasti kebutuhan kalorinya akan berbeda gitu. Jadi yang paling utama dalam mengatur pola makan adalah kita harus menyesuaikan kebutuhan kalori dan makronutrisi kita. Itu yang paling pertama. Untuk tahu bagaimana cara menghitung kalori, kita jelaskan di video selanjutnya. Betul, nanti akan ada segmen berikutnya. Oke, tunggu aja. Terus yang kedua nih Pak, kan tadi ada selain pola makan, ada juga pola olahraga. Ya, gimana tuh? Untuk olahraga begini ya. Sebenarnya olahraga itu hampir semua olahraga bagus. Entah kalian mau melakukan suatu kardio atau kalian melakukan suatu angkat beban, yang dimana fokusnya lebih ke pengencangan otot ya. Yes. Sebenarnya olahraga ini kalian bisa melakukan apapun olahraga yang kalian suka. Dan ini merupakan suatu tips dari saya. Sebenarnya gini, pada dasarnya orang itu malas untuk berolahraga kan tuh. Iya kan? Iya. Pada dasarnya iya. Gak usah munafik lah ya. Nah, bener kan? Pada dasarnya orang tuh pasti malas untuk olahraga. Salah satu tips dari saya adalah lakukan olahraga yang benar-benar membuat kamu nyaman, benar kamu tuh suka gitu loh. Oke. Tadi jangan ikut-ikutan ya. Bener. Lakukan olahraga yang memang itu tuh ya salah satu olahraga yang kamu suka, kamu nyaman, dan kamu bisa enjoy gitu loh. Bukan suatu olahraga yang menyiksa kamu. Seperti contoh ya, saya paling nggak suka yang namanya olahraga lari, jujur, murni lari ya. Semisal jadi kayak jogging, terus dulu zaman sekolah ada pelajaran olahraga kan. Kalau materinya tentang lari, tentang sprint atau maraton, itu jujur gue paling malas karena ya nggak suka. Makanya karena saya tidak suka dengan lari, ya saya nggak melakukan olahraga lari gitu loh. Karena ya bagus memang olahraga lari, jogging itu bagus, cuman buat apa saya melakukan kalau saya sendiri nggak begitu enjoy dalam melakukannya. Alhasil pasti nggak akan maksimal kan hasilnya gitu. Jadi lakukan olahraga yang memang satu, kalian enjoy di dalamnya. Dua ya kalian suka. Kalau misalkan kalian lebih suka futsal, silakan futsal. Masalah, oke, tetap bagus. Kalau misalkan kalian suka badminton, ya silakan. Kalian suka basket, kalian suka renang mungkin, ya silakan. Pokoknya lakukan suatu olahraga yang benar kalian bisa konsisten. Akhirnya di situ, bro. Nah, yang penting adalah konsisten. Nah, karena ketika kalian melakukan suatu olahraga yang bukan
kesukaan kalian, pasti jatuhnya kalian nggak akan konsisten kan, ya kan? Iya, iya benar. Karena saya sudah merasakan, saya mencoba untuk dulu seminggu sekali, tiap hari Minggu atau Sabtu saya mencoba untuk jogging gitu kan. Tapi ya karena memang saya nggak begitu suka, ya akhirnya nggak bisa konsisten. Coy, kiranya dia aja. Gitu. Makanya lakukan olahraga yang memang kalian suka, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, kalian bisa lakukan olahraga minimal 3 hari dalam seminggu. Kenapa? Karena begini, sebenarnya ketika kalian melakukannya sekali seminggu udah bagus ya. Cuman begini, semakin tinggi tingkat gerak aktivitas tubuh kita, itu bagus untuk tubuh kita. Faktornya banyak tuh. Lebih jelas adalah meningkatkan blood flow atau aliran darah kita. Otomatis ketika aliran darah kita lebih lancar, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita akan lebih bisa menyebar dan diserap oleh tubuh dengan baik kan. Gitu. Ya. Artinya ketika kita menaikkan frekuensi olahraga kita, itu pasti akan semakin jauh lebih baik. Jadi kalau saran dari gua, lakukan latihan olahraga minimal 3 kali seminggu, dan juga di waktu yang kalian bisa melakukannya secara konsisten gitu. Kadang orang jadi nggak berubah-ubah gitu. Iya, jadi kalau memang kalian bisanya pagi ya pagi, bisanya siang, bisanya malam. Kalau memang kalian tidak bisa memastikan jadwalnya, artinya mungkin ada teman-teman yang kerja shift gitu kan. Shift mungkin dia hari ini longgarnya pagi, besok longgarnya siang dan malam dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, itu oke. Tapi usahakan kalian tetap melakukan olahraga itu. Sebisa mungkin kalian tetap melakukan dan lakukan ini sebagai suatu rutinitas. Jangan hanya ketika kalian sempat kalian lakukan. Nah itu memang harus disempatkan, bukan ketika sempat. Iya. Itu kan jadi gaya hidup berarti kan. Gitu. Jadi kembali lagi seperti pola makan tadi ya. Memang olahraga ini harus menjadi suatu lifestyle atau gaya hidup gitu. Ada lagi tentang olahraga? Untuk olahraga selain kardio, jadi gini, sebenarnya kardio ini kan dia dari kata kardio itu kardiovaskular ya. Itu nama otot nggak sih? Jantung. Jantung. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari kardio ini dia lebih ke mempersehat fungsi jantung kita. Dan salah satu fungsi lain dari kardio adalah dia lebih mengutamakan ke endurance atau ketahanan tubuh kita, stamina, benar banget. Nah, ada jenis olahraga lain yaitu seperti angkat beban, seperti gym kayak gitu kan, gym terus gym pun juga alirannya banyak kan, ada bodybuilding, powerlifting, weightlifting. Calisthenics masuk juga nggak sih? Calisthenics free weight? Iya bisa masuk, cuma lebih masuknya ke calisthenics sih, hampir sama sih. Ya. Nah di angkat beban ini lebih fokus ke ketahanan otot, juga ketebalan otot atau ukuran otot dan kekuatan otot, dan dimana menurut saya pribadi ini adalah olahraga yang menurut saya paling cocok untuk saya. Karena saya satu, saya suka dalam olahraga angkat beban. Kedua, olahraga ini, nah ini sekalian untuk teman-teman yang mungkin belum tahu juga ya. Banyak mereka yang berpikir bahwa teman-teman kan gini, mungkin kebanyakan mereka pengen diet atau mengecilkan berat badan. Akhirnya mereka melakukan suatu kardio, olahraga kardio, entah itu jogging atau apapun. Tapi mungkin dari teman-teman ini banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya olahraga yang paling efektif untuk membakar lemak ya, itulah angkat beban. Kenapa? Kenapa? Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Akan kita bahas di segmen berikutnya ya. Iya. Gitu. Berarti udah nih tentang latihan nih, tentang olahraga. Itu aja sih. Setelah itu adalah istirahat atau tidur, pola tidur. Untuk istirahat yang jelas begini. Istirahat yang baik adalah kita tidur di malam hari dari 6 sampai 8 jam per hari. Nah, semisal ada pertanyaan nih buat orang-orang yang memang dia shift juga ya kerjanya, atau mungkin ada yang memang kerja malam kayak gitu. Ngalong ya? Nah, ngalong gitu. Gimana sih Bang, semisal cuman bisa tidur malamnya 4 jam terus diganti kalau siang 4 jam lagi, kan totalnya aku 8 jam tuh gimana sih, bisa nggak sih? Oh, dipotong tidurnya. Potong gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, it's okay. Cuman memang lebih bagus
ketika kalian bisa melakukan itu dalam satu waktu yang bersamaan, artinya dalam Kualitasnya, tidur, kualitas dan kuantitas. Oh iya. Jadi kalau bisa kalian melakukan itu dalam satu waktu, yaitu malam hari 6-8 jam, itu lebih bagus daripada kalian 4 jam di malam atau 4 jam di siang. Tapi kalau memang kalian tidak bisa melakukan itu dalam malam hari, ya nggak apa-apa, supaya kalian melakukan istirahat tambahan di siang hari, itu jauh lebih bagus daripada nggak sama sekali, coy. Oke, Karena sense. itu kan, karena mungkin banyak orang mengatakan bahwa tidur itu yang penting kualitas kan, kuantitas kamu mau 3 jam 4 jam nggak masalah, yang penting kamu deep sleep, kualitasmu bagus, itu pasti udah cukup kan. Cuman menurutku nggak sih, kualitas bagus itu penting, tapi kuantitas juga penting, coy. Sekarang coba deh kamu bayangin, kamu sehari tidur 4 jam dan kamu lakukan 2 bulan atau 3 bulan, pasti akan berbeda rasanya ketika kamu tidur 8 jam per hari. Bisa masuk gede. Nah gitu. Gara-gara kurang tidur, Makanya yang ada kalian malah OTW IGD, coy. penggunaan di masa. Nah gitu. Makanya jadi untuk masalah istirahat ini, kualitas dan juga kuantitas juga harus dijaga. 6-8 jam. Usahakan minimal 6 lah. 6 jam itu udah bagus banget. Karena mungkin juga yang ada bertanya bahwa fungsi istirahat apa sih kok sampai 6-8 jam gitu. Nah, itu. Istirahat itu kan salah satu momen atau saat dimana kita mengistirahatkan tubuh kita kan. Yes. Jadi ini suatu recovery bagi tubuh kita. Nah, kenapa saya mengatakan istirahat yang baguslah 6-8 jam per hari tidur? Karena ini waktu yang pas untuk tubuh kita melakukan recovery secara full. Nah, artinya kalau kita tidur kurang dari 6 jam, tubuh kita ini belum melakukan full recovery, coy. Baru mungkin setengahnya atau mungkin 3/4 atau bahkan mungkin baru 1/4-nya. Bayangkan ketika tubuhmu hanya setengah recovery di malam hari, lalu besok kamu sudah bekerja lagi, terus hari malamnya juga kamu cuma tidur 4 jam misalkan, tubuhmu baru setengah recovery ini, yaitu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, otomatis kan fatigue-mu kan akan menumpuk, coy. Nah, Fatigue itu apa sih? tingkat kelelahan Oh, kan, gitu. Jadi pasti akan berbeda ketika kamu melakukan tidur atau istirahat dalam waktu 6-8 jam. Iya sih, iya sih. Oke, sementara itu dulu ya guys untuk video kali ini, sesi kali ini. Tunggu video-video menarik kami selanjutnya. Dan mungkin buat teman-teman bisa juga cek di Instagram saya, Nah, saya Fai Rais, nanti kasih di bawah sini ya. Iya. Di saya mungkin di sana juga akan saya share tips beberapa tentang diet, gym, latihan, exercise, nutrition dan lain-lain. Gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.